Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para asatidz, asatidah, para sesepuh Masjid Baitul Karim Desa Jadi Mulia, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Karim beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik remaja yang semuanya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curah nikmatnya. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan ibadah pada pagi ini, dan insya Allah hari ini kita akan melakukan ibadah puasa pada hari yang ke-27. Berarti Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kira-kira rasa kita senang apa sedih, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya tamu di rumah, tamunya itu menyenangkan, sopan, ramah, masih sedulur, bisa sedulur dekat, sangat kita cintai, sering upain duit, bisa pirang-pirang duit. Kira-kira bakal balik tamu yang sedulur kita kan ibu kak sopan, kan nyanyi kita, kira-kira sedih apa tidak? Ya benar, sedih ya. Tapi lamun anak tamu di rumah dok wis beli sopan, beli ramah, pak mintanya itu banyak, nyebelin, betah beli sampean, pengen ganti juga beli tamu kayak gitu. Lah sekarang kalau Ramadan itu menyenangkan bagi kita, kira-kira kita sedih apa senang akan meninggalkannya? Sedih. Anda beli kasih senang, asik, sebenarnya bebas. Berarti kayak gue tamunya kan nyebelin, kalau kita yang beli senang. Tapi kalau sedih, tamunya sopan, tamunya membahagiakan, kita akan sedih. Begitulah Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Hadirin jamaah kuliah suku yang dirahmati Allah, selanjutnya selawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul panutan kita yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Nabi itu diceritakan bahwa nanti pada hari kiamat, ya, ketika trompet itu dibunyikan,
Kita pasti kaget banget. Jangankan mendengarkan trompet, dengarkan jatuh apa tadi suara apa nih? Kaget banget ya. Itu belum seberapa. Nanti kalau kita mendengarkan trompet yang malaikat Israfil bunyikan, wah itu lebih dahsyat lagi. Sebab trompetnya juga sangat luar biasa. Kata Nabi, lama khalaqallahu samawati wal ardh khalaqas sur. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan trompet. Trompetnya itu, lubangnya itu ya ihda asyara dair. Lubangnya itu setiap lubang seluas langit dan bumi, ada 11 lubang trompetnya. Ada 11 lubang. Kemudian diserahkan kepada malaikat Israfil dan dimasukkan ke mulutnya, dihadapkan ke ars sambil menunggu perintah dari Allah. Abu Hurairah bertanya, ya Rasul, trompetnya yang dimaksud itu bentuknya seperti apa? Kata Rasul, trompetnya itu bentuknya seperti tanduk, terbuat dari cahaya. Demi Allah yang telah mengutusku sebagai Nabi dan Rasul, trompet itu setiap lubangnya luasnya seluas langit dan bumi. Kayak apa piarane bakal dibunyikan. Tadi aja kira-kira lagi. Jangan-jangan ada apa nih? Patir ambruk gitu. Itu akan dibunyikan 3 kali kata Nabi. Tiupan yang pertama membuat bikin kaget. Tiupan yang kedua bikin semuanya mati. Tiupan yang ketiga nanti menyebabkan semua makhluk akan hidup kembali. Dan nanti pada hari kiamat nanti juga akan muncul seekor binatang. Kata Nabi, idza kana yaumul qiyamati kharajul syai'un. Ketika nanti pada hari kiamat akan keluar sesuatu min jahannam, dari neraka jahannam. Ismuhu Quraisy. Binatang itu namanya Quraisy. Quraisyun min waladil aqli. Binatang Quraisy ini adalah hewan dari neraka jahannam yang merupakan anak dari kalajengking. Bentuknya seperti kalajengking. Kalajengkingnya itu bukan kalajengking yang seperti kita lihat, tapi gede, tinggi, luas. Tuluhu ma bainas samai wal ardh. Quraisy itu tingginya setinggi langit dan bumi. Oh, kalajengking gede deh, sikut langit sampai tekan bumi. Wa arduhu minal maghribi ilal masyriq. Luasnya dari utara sampai timur sampai ke barat. Fayaqul Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Quraisy. Kata Jibril, ila aina tadhhabu ya Quraisy? Kamu mau pergi kemana wahai Quraisy? Mengerikan banget ini binatang. Kamu mau pergi kemana Quraisy? Kata Jibril. Fayaqulu, jawab binatang Quraisy itu, ila aradi, saya akan turun ke bumi. Fayaqul liman atlubu, ya Quraisy, kamu akan berhadapan dengan siapa? Kamu akan berurusan dengan siapa? Kata mereka Jibril. Fayaqul, kemudian binatang Quraisy itu menjawab, atlubu khamsatan nafar. Saya akan berurusan dengan 5 golongan manusia. Itu yang akan dihadapi oleh binatang Quraisy. Siapa saja? Al-awalu, yang pertama, tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini lagi-lagi hadis menjelaskan, memberikan warning, peringatan kepada orang yang meninggalkan sholat. Ini
Ini sudah banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang orang yang tidak melaksanakan sholat, karena kelihatannya ringan, enteng, tapi membahayakan juga kalau tidak kita lakukan. Bukan berarti agama itu menakut-nakuti, tidak, tapi memberikan peringatan agar kita mau menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Sudah banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita, cuma disuruh sholat masih ditinggalkan. Ini akan berhadapan dengan Quraisy. Kemudian masani yang kedua, mani'us zakat, orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebentar lagi satu kewajiban kita di dalam menjalankan kewajiban puasa Ramadan itu adalah membayar zakat fitrah. Kalau kita tidak membayar zakat fitrah, padahal kita mampu, kita sudah puasa Ramadan, maka pahala puasa Ramadan itu belum nyampe kepada Allah sebelum ditunaikan zakat fitrah. Sekarang begini Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat itu ruku berapa kali? Berapa kali ruku? Allahu Akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah. Apakah ruku lagi? Apa langsung sujud? Langsung sujud. Rukunya cuma satu kali. Kemudian sujud. Sujudnya berapa kali? Sujudnya 2 kali. Kenapa ruku cuma 1 kali, sujud 2 kali? Padahal ruku juga itu merupakan rukun fardu, sujud juga sama fardu. Kenapa ruku 1 kali, sujud 2 kali? Karena ruku itu adalah merupakan pelambang peribadatan kita kepada Allah, lambang ibadah kita kepada Allah, itu ruku. Sedangkan sujud itu adalah merupakan persaksian atas ibadah kita. Jadi ruku itu lambang ibadahnya, sujud itu adalah saksinya. Jadi kalau tidak ada ruku, maka tidak ada sujud, tidak sah rukunya. Nah, begitu juga puasa Ramadan. Puasa itu merupakan peribadatannya, sujud itu adalah merupakan saksinya. Jadi kalau puasa belum zakat, maka belum ada persaksian, belum sah puasanya. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan zakat fitrah ini. Zakat fitrah itu adalah merupakan ibadah yang berdimensi sosial, juga amalan, juga berdimensi ibadah. Jadi ibadah juga muamalah. Oleh karena itu sebagian besar ulama lebih memperhatikan bahwa zakat itu merupakan ibadah. Karena itu merupakan sebuah ibadah, maka kita harus tahu bagaimana cara pelaksanaan pembayaran zakat fitrah. Kapan waktunya, berapa besarannya, kepada siapa kita memberikannya, kita harus tahu ilmu. Yang pertama, kita harus tahu kapan waktu harus membayar zakat. Waktu membayar zakat fitrah ini ada 3 macam. Yang pertama, waktu yang jawaz, artinya waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat. Yang kedua, waktu yang diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketiganya, waktu yang disunahkan. Kapan waktu yang jawaz untuk membayar zakat? Kapan waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat? Waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat yaitu sudah masuk bulan Ramadan. Jadi bakal wis manjing bulan Ramadan, boleh kita membayar zakat fitrah.
Jadi bakal wis mancing maghrib malam Idul Fitri sudah wajib membayar zakat. Ini juga ada dua pendapat. Ada yang waktu wajibnya itu pada maghrib, ada yang waktu wajibnya itu setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ketika kita berpegangan pada pendapat yang menyatakan bahwa waktu wajibnya membayar zakat itu adalah setelah maghrib, maka bakal anak bayi yang lahir setelah maghrib berarti dia tidak wajib bayar zakat kalau lahirnya setelah maghrib. Kalau sebelum maghrib wajib bayar zakat. Itu waktu wajibnya bayar zakat fitrah. Kemudian waktu yang disunahkan itu kapan? Waktu yang disunahkan itu adalah setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah lewat Idul Fitri itu bukan zakat fitrah lagi, akan tetapi hanya sekedar sedekah biasa. Berarti belum bayar zakat fitrah. Makanya jangan sampai telat. Dulu Khalifah Utsman bin Affan pernah lupa tidak membayar zakat sampai lewat sholat Idul Fitri. Kemudian dia beringat, ya Allah, saya belum zakat fitrah. Waduh, bagaimana ini solusinya? Akhirnya Utsman bin Affan memerdekakan memerdekakan satu orang budak. Memerdekakan budak karena telah membayar zakat. Lalu kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, saya lupa nggak bayar zakat fitrah sampai lewat sholat Idul Fitri, tapi saya memerdekakan budak ya Rasul. Bagaimana ya Rasul? Rasul menjawab, wahai Utsman, kalau engkau memerdekakan budak sampai 100 orang, maka itu tidak bisa untuk menggantikan pembayaran zakat. Makanya jangan sampai telat kita membayar zakat. Kemudian di dalam membayar zakat itu kita menggunakan uang atau menggunakan beras. Bapak Ibu pakai beras atau pakai uang? Pakai beras. Jadi saya pakai beras. Nabi mah zakatnya bukan pakai beras loh. Nabi bayar zakat fitrahnya tidak menggunakan beras, tapi menggunakan gandum, menggunakan kurma. Iya, itu kan di Arab kan ya. Kita kan makan pokoknya bukan gandum, bukan kurma. Yaitu makanan yang mengenyangkan, yaitu nasi. Ya, masa zakatnya pakai nasi ya, berasnya. Dikiaskan dari gandum, kurma, kita di Indonesia adalah beras. Lalu berapa berasnya Bu? 2,5, 1 sok Bu. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu sama dengan 2,751. Bukan 2,5, tapi 2,751. Ayo, berarti kalau 2,5 kurang 1 sok. Tambah ya Bu ya, aja pas 2,5 kilogram. Itu kalau menggunakan beras. Lah kalau kita bayar zakatnya menggunakan uang bagaimana? Kalau menurut Imam Syafi'i, zakat fitrah itu dengan makanan yang mengenyangkan, bukan pakai uang. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, boleh menggunakan uang. Itu kalau kita mengikuti mazhab Hanafi. Tapi kita juga harus konsekuen. Kalau Syafi'i, Hanafi. Jangan ikutnya Hanafi, tapi takarannya dari Syafi'i. Kenapa? Takaran antara pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu beda. Kalau
menurut Imam Hanafi takarannya itu 3,8 kilogram. Berapa itu kalau dimakan? Kalau menurut Syafi'i 2,751. Ayo berapa kalau dimakan? Kita bayar zakatnya menggunakan uang, uangnya menggunakan 2,751. Ikut Syafi'i, tapi pakainya uang ikut Hanafi. Beda-beda berarti. Jadi kalau kita pakai uang pun setidaknya ikuti Hanafi juga. Yang nilai takarannya adalah 3,8. Itu untuk takaran zakat fitrah. Jadi jangan pas 2,5 ya. Kemudian niatkan kalau kita zakat untuk pribadi sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhonillahi ta'ala. Kemudian yang panitianya juga menerimanya dengan doa lagi. Ini panitia zakat juga ada amil, ada panitia. Panitia kadang-kadang minta jatah juga. Panitia itu bukan amil. Kalau amil itu yang mengurusi zakat. Orang yang ditugaskan oleh qadhi, oleh pemimpin, katakanlah pemerintah ya, kalau di sini KU, yang di-SK-kan oleh KU untuk mengelola mengurusi zakat, itu namanya amil. Apakah dia berhak mengeluarkan zakat itu? Iya, kalau amil. Amil itu orang yang diberi SK, diberikan tugas, mandat untuk konsentrasi penuh mengurus zakat, menerima, mengelola, membagikan zakat, itu amil. Ya. Jadi kalau jadi amil juga harus hati-hati juga. Sebab ketika orang itu bayar zakat, ya kalau dia benar pakai beras, kita beraskan. Kalau dia bawanya uang, nggak punya beras, kemudian sampai situ pengen kita dia ketik Syafi'i pengen beras, dia panitia menyediakan beras untuk dijual yang sudah ditimbang-timbang. Ada orang kata dibeli, ini saya beli beras, kemudian akad menyerahkan zakat fitrah. Ya ada beras yang dibeli, kerjasamalah dengan pedagang beras misalnya atau toko pedagang beras, di situ sediakan. Jangan ini juga ada beras kan, tadi ada yang zakat, dipasang di sini, bayar pakai zakat, pakai beras lagi, pakai beras itu lagi, itu berasnya siapa? Sedangkan beras itu kan yang bayar zakat juga. Kalau waktu makan biasa sehari-harinya itu berasnya yang harganya mahal, zakat fitrahnya pun menggunakan beras itu yang harganya mahal. Aja kulit, orang makan dewek mah kamu bagus, orang kau zakatnya kamu desa aja. Kemudian misalkan di zakatnya si anu, itu paling terus begitu. Ya. Kemudian juga si amil itu harus membagikannya itu tepat sasaran. Aja patuh baik. Kita kan kadang-kadang panitia itu mengambil data pakai miskinnya kira-kira keliling beli bisa dimulai itu si anu yang miskin, atau mengambil data dari RT PRT. Yang mengambil data juga harus tahu kriterianya, orang ini fakir, miskin, ya itu ada kriterianya. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 golongan, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah
fakir. Siapa fakir itu? Fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan. Keluarga ada, dia tidak punya penghasilan, tidak ada uang untuk hidupnya, itu miskin. Kemudian fakir, yang miskin punya pekerjaan, tapi pendapatannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dapat uangnya 50.000, anaknya itu 5, kira-kira cukup enggak? Mepet-mepet banget ya. Nah itu si RT yang mendata itu harus tahu supaya kita tepat sasaran. Kemudian amil itu tadi orang yang mengurus zakat, bukan panitia zakat cuma nongkrong baik sambil kopi sambil rokok, gelang orang bayar zakat, tapi namanya tercatat sebagai panitia. Nah itu bukan ya. Kemudian Riko tambah sahaya mungkin nggak ada. Kemudian Korin orang yang berhutang, punya hutangnya juga bukan untuk maksiat, bukan orang punya hutang untuk membuat gedung untuk maksiat, tapi orang punya hutang kemudian tidak mampu untuk membayarnya dan hutangnya itu untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk hutang mobil, bukan. Kalau orang beli mobil itu juga punya hutang kan? Itu mah bukan, ya. Tepat sasaran juga untuk yang berhak menerimanya. Nah itu ya. Jadi panitia juga seperti itu. Tapi jangan dia takut. Aduh, kalau begitu repot saya nggak mau jadi panitia. Ya gampang solusinya kalau kita pengen jangan sampai ini. Supaya kita, soalnya kan membagikan zakat jangan sampai lewat dari Idul Fitri. Kita panitia itu sebagai amanah, dia orang yang diberikan amanah untuk membagikan zakat juga. Jadi jangan sampai mendapat data dari RT misalnya, orang yang didata oleh RT itu ternyata mudik, pulangnya nanti habis lebaran. Nah, si nanti berasal bagus lebaran, bingung juga. Nah, maka dari itu solusinya panitia itu hendaknya menunjuk satu orang miskin, ya, yang kategorinya miskin lah. Kemudian orang pernah zakat sama dia. Nanti kita sepakat supaya jangan tumpuk sama dia. Kan semuanya masa ya satu desa sama dia terus, kumpulkan ke panitia, kemudian panitia tinggal bebas membagikannya. Itu solusinya. Nah, ini juga perlu diperhatikan yang harus sekalian. Lalu kemudian setelah kita bersihkan harta kita, jiwa kita dengan zakat fitrah, termasuk juga badan harta kita juga perlu disakatin kan. Zakat mal namanya, zakat emas, perdagangan, kemudian pertanian. Ya tentunya kalau sudah sampai sudah sampai nisabnya kalau zakat mal itu. Ada juga zakat profesi. Ada ulama yang menyatakan bahwa profesi juga wajib zakat. Kalau profesi nggak zakat, orang yang petani aja bayar zakat pasca profesi, sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai guru misalnya, itu kan tenaga profesional. Dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan gaji, maka zakat profesi. Kalau memang pendapatannya itu sudah lebih. Sekarang kalau ada orang mendapatkan gaji profesi, gajinya cuma 3 juta misalnya, 3 juta itu satu hari lebih enggak? 1 bulan. 1 bulan 3 juta kayaknya nggak ada lebihnya. Kalaupun ada lebih misalkan 100.000 kali 12 berapa cukup berapa? 1.200.000. Ya belum sampai nisab. Kalau ada orang bekerja, kebutuhan pokok untuk bayar listrik, makan, bayar utang sudah lebih dan dikumpulkan selama 12 bulan itu mencapai sekitar 60 juta senilai total emas 80 gram, maka dia wajib zakat
zakat profesi. Kalau dikumpulkan kelebihan dari pemakaian satu bulan itu nggak nyampe 1 sak emas, maka tidak wajib zakat. Nah, kemudian lagi yang perlu kita perhatikan di dalam mengakhiri Ramadan, kita nanti sholat Idul Fitri. Ada beberapa kesunahan-kesunahan di dalam kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Apa saja kesunahannya atau adabnya juga? Yang pertama mandi. Jadi sebelum berangkat sholat Id kita mandi, ya. Kemudian kita disunahkan menggunakan pakaian yang bagus. Pakaian apa? Yang bagus-bagus. Bukan baju baru, tapi kan bagus. Kanjeng Nabi itu biasa pakai lebaran itu menggunakan baju khusus yang digunakan untuk Idul Fitri, ya. Kemudian disunahkan juga sarapan dulu sebelum sholat Idul Fitri, disunahkan makan dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha disunahkan jangan makan dulu. Kemudian disunahkan juga ketika berangkat ke tempat sholat Id kita jalan kaki, ya, jangan naik motor lagi. Tapi kalau misalkan jauh banget sih, ya, kalau nggak naik motor ketinggalan, ya naik motor. Itu mah kalau memang dekat ya jangan pakai motor. Kemudian juga disunahkan bertahliyah setelah sholat Id, kita mengucapkan ya bersalam-salaman, bertahliyah, mengucapkan minal taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan, menerima ibadah kita dan ibadah kamu, ibadahku dan ibadah kamu. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya, minal aidin wal faizin. Jangan ketemu salaman minal aidin ya wal faizin, bukan begitu, ya. Langsung minal aidin wal faizin wal makulin. Dijawab saja amin, gitu, ya. Sebab ketika kita sudah puasa, kemudian juga kita bayar zakat fitrah, kemudian kita berangkat sholat Idul Fitri, waduh, luar biasa banget kita ini. Kita ini benar-benar diampuni oleh Allah. Ini Allah dawuh kepada malaikat, wahai malaikat, maka sholat Id kita. Makanya bagi yang sedang pun berangkat saja untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Kata Nabi, idza shaumu syahrul Ramadan, ketika umat Islam itu berpuasa Ramadan, wa kharaju ila aidihim, dan kemudian dia keluar menuju tempat sholat Id untuk sholat Id, yaqulullah ta'ala, Allah itu mengatakan, Allah itu berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku, kullu amilin yatlubu ajroh. Setiap guru, setiap pekerja itu bakal minta upah, minta uang, minta gaji. Kata Allah pada malaikat, semua guru itu akan menuntut gaji. Begitu juga wa ibadil ladzina shamu syahrahum, dan ketika hambaku sholat puasa bulan Ramadan, wa kharaju ila aidihim, dan ia menuju tempat sholat Id, yang tubuna ajruhum, kemudian mereka keluar melaksanakan sholat Id, mereka menuntut upah, mereka menuntut pahala. Kata Allah pada mereka, umatku, hambaku yang puasa Ramadan, kemudian sholat Idul Fitri, kemudian mereka minta pahala. Ashidu, wahai malaikat, saksikanlah, anni qad ghafartu lahum, aku mengampuni mereka. Allah mengampuni kita yang puasa Ramadan, kemudian zakatnya juga sudah, kemudian keluar menuju sholat Id. Maka saat itu Allah berkata
fayunati munati, kemudian terdengarlah panggilan, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilakum wadbutilat sayyatikum bil hasanati. Kembalilah hai umat Muhammad, kembali ke rumahmu masing-masing. Aku telah menukar segala keburukanmu dengan amal bagus. Amal kejelekan kita diganti dengan amal bagus. Itu pada saat kita sholat Idul Fitri, ya. Makanya jangan lupa pada sholat Idul Fitri, ya. Kalau sholat Idul Fitri itu berapa rakaat ya? 2 rakaat. Berapa kali takbir? Rakaat pertama 1 rakaat takbir pertama takbiratul ihram ditambah takbir 7 kali. Rakaat kedua takbir 5 kali. Tapi kadang-kadang imam juga kelalaian. Ini namanya juga manusia ya. Rakaat pertama sudah takbir misalkan, atau pertama lupa Allahu Akbar, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa takbir. Kita kan mungkin sebagai makmum bereaksi kan, wah imam sholat id langkah takbir itu umat kita tepuk tangan. Tapi suatu laki-lakinya subhanallah. Waduh, saya kan mengingatkan, makmum kan wajib mengingatkan imam yang lupa. Kita juga yang mengingatkan, jangan sok aksi kata saya juga ngerti. Kita juga harus ngerti mana yang harus diingatkan dan mana yang tidak perlu. Kalau yang diingatkan itu ada sesuatu yang rukun, maka kita mengingatkan. Laki-laki subhanallah, perempuan takbir, tangan. Nah, kalau misalkan imamnya lupa tidak takbir, itu nggak usah kita mengingatkan juga nggak apa-apa. Sebab takbir itu bukan merupakan suatu keharusan. Ditinggalkan atau sengaja kita nggak usah takbir lagi, nggak apa-apa. Apalagi lupa, ya. Yang sengaja ditakbir pun yang 5 atau 7 itu keduanya nggak apa-apa. Apalagi lupa. Jangan kemudian tidak takbir langsung Fatihah, imamnya makmumnya subhanallah. Iya kita ditakbir paling enak. Itu tidak sah, salatnya justru tidak sah. Ya, bisa membayangkan cuma setahun sekali tidak sah lagi. Jadi nggak usah diingatkan juga nggak apa-apa kalau takbir itu, karena itu bukan merupakan sesuatu yang wajib, ya. Ditinggalkan juga tidak apa-apa, apalagi lupa. Tapi kalau aturannya ya jangan sampai tinggalkan ya. Takbir 7 kali. Nanti perhatian orangnya, wah ini si imam sholat id silakan takbir 7 dan 5 ya. Nah itu segera tahu saja ketika kita mengingatkan imam juga mana yang sebagian diingatkan dan yang tidak usah juga tidak apa. Nah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini menjadi sebuah Ramadan yang maksimal, yang istimewa, yang perlu dan berkah kita semuanya, sehingga kita betul-betul puasa kita tahun ini menjadi puasa yang paling istimewa, puasa yang terbaik di antara puasa-puasa Ramadan sebelumnya. Dan semoga tahun depan kita masih bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Itu saja yang saya sampaikan, dan mohon maaf bila selama saya menyampaikan tausiah di sini ada hal-hal yang kurang berkenan ya sekalian, mohon dimaafkan ya. Dan mari kita sama-sama bertasbih, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.